Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan pendekatan pembelajaran yang diterapkan pada daerah khusus. Berbicara mengenai pendekatan pembelajaran, tentunya kita harus mengetahui definisi dari pendekatan pembelajaran itu sendiri. Pendekatan pembelajaran ini merujuk pada sudut pandang atau cara pandang yang digunakan oleh seorang guru sebagai sumber belajar dalam menyelenggarakan proses pembelajaran tersebut. Pendekatan ini berhubungan dengan tujuan, materi, metode, strategi, model, dan evaluasi pembelajaran. Lalu selanjutnya, berbicara mengenai pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam daerah khusus atau dalam konteks daerah khusus itu sangat bervariasi, berkaitan atau bergantung pada kebutuhan atau karakteristik siswa serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Ada beberapa pendekatan pembelajaran yang harus diterapkan, yang akan diterapkan di daerah khusus. Yang pertama, yaitu pendekatan multisensori. Pendekatan multisensori adalah pendekatan yang memanfaatkan seluruh indera siswa seperti visual, auditori, kinestetik, dan taktik untuk memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif. Contohnya seperti menggerakkan seluruh siswa di daerah khusus dan menerapkan pembelajaran berdasarkan karakteristik kebutuhan belajar pada peserta didik. Berikut yang kedua, pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme ini menekankan pada pengembangan diri siswa melalui proses berpikir kreatif di mana guru mendorong siswa untuk menemukan cara mereka sendiri dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dan kritis dalam menyikapi berbagai opsi jawaban yang ada. Dari sini kita bisa menerapkan salah satu pendekatan yang menerapkan peserta didik untuk berpikir secara kritis. Contohnya seperti kita membawa peserta didik untuk melihat kondisi belajar di lingkungan di luar sekolah. Hal ini kita akan meminta peserta didik bagaimana mereka menerapkan ilmu yang telah mereka dapatkan untuk menemukan konsep yang akan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang ketiga, pendekatan deduktif dan induktif. Pendekatan deduktif bermula dari penjelasan tentang hal yang bersifat umum, lalu diarahkan pada hal yang bersifat khusus. Sementara pendekatan induktif ini bermula dengan penyajian keadaan khusus yang kemudian digeneralisasikan. Dalam konteks pendekatan deduktif dan induktif ini biasa diterapkan pada lingkungan masyarakat. Contoh kecil seperti kita sebagai seorang guru yang baru akan mendapatkan kerja atau baru mendapatkan penempatan atau penugasan di sebuah daerah khusus, perlu adanya pendekatan deduktif dan induktif kepada masyarakat. Kita perlu mengetahui bagaimana silsilah atau bagaimana hal-hal yang dilarang untuk di daerah khusus tersebut. Seperti halnya kita perlu melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh budaya yang ada di daerah khusus tersebut.